Tapi alhamdulillah di Lampung jumlahnya banyak. Jumlah UMKM. UMKM-nya? Ada 492.000 nih, saya catat angkanya 986. Di 492.000 UMKM. Yang ada di Lampung? Lampung. Banyak kan? Sayangnya 99,5% itu dalam bentuk usaha mikro. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan podcast Tribun Lampung. Seperti biasa, podcast Tribun Lampung ini selalu menghadirkan narasumber hebat yang akan berbincang selama 30 menit ke depan. Dan kali ini kita akan membahas seputar dunia marketing nih, terutama bagi para pengusaha yang ada di Lampung khususnya ya. Dan saat ini juga Mutiara sudah kehadiran narasumber hebat. Langsung saja Mutiara perkenalkan narasumber hebat kita hari ini, ada Bapak Heri Andrian selaku Koordinator Wilayah IMA Provinsi Lampung. Halo Pak Heri. Halo. Bagaimana kabarnya Pak Heri? Baik. Alhamdulillah. Kalau Pak Heri sendiri ini sudah keberapa kali nih Pak ke Tribun Lampung? Waduh, beberapa kali. Kayaknya udah sering nih ya ngobrol. Tapi kali ini agak beda nih suasananya. Oke, karena mungkin ada upgrade nih ya dari studio kita. Oke, nah tadi kita sudah kenalan dengan narasumber kita. Mungkin langsung saja nih ya. Namun sebelum kita berbincang terkait dengan IMA ataupun terkait dengan seperti apa strategi marketing untuk para pengusaha gitu kan, mungkin kita kenalan lebih dekat dulu nih dengan Pak Heri. Pak Heri saat ini kesibukannya ngapain aja sih Pak? Aku dulu di Astra Internasional. Oke. Sebentar di 30 tahun. Sebenarnya 30 tahun nih. Usia Mutiara aja belum sampai segitu nih Pak. Kayaknya usia kamu belum lahir saya udah. Iya udah. Nah, jadi dulu sebagai profesional sempat tugas di beberapa tempat ya, di Jakarta, di Palembang, di Padang, ya di Lampung juga. Terus tahun 2020 saya pensiun pas COVID. Pas COVID kemarin. Jadi menjelang pensiun saya nyiapin beberapa bisnis. Tapi baru jalan beberapa bulan kena COVID, ya seru deh itu. Mendarah-darah. Banyak cerita ya pas COVID kemarin. Banyak cerita. Sejak itu saya berkenalan sama teman-teman UMKM. Karena kita bisnisnya nggak segede Tribun kan. Jadi gitu, pindah dari profesional jadi entrepreneur. Sekarang saya banyak berkecimpung di dunia UMKM. Saya punya toko oleh-oleh. Dan sekarang sudah dikaderisasi ke anak saya lebih banyak jadi mentor. Ya sudah cukup lah sebagai profesional lama kan, udah capek, kejar target. Udah pernah ngerasain gitu ya? Alhamdulillah. Teman-teman kayak sekarang profesional ini kan tahun 25 ya. Biasanya sibuk mau closing tuh. Saya udah bebas lah, mudah-mudahan. Udah nggak ada target lagi ya. Jadi ya kita sebagai owner bisnis, ya kita lah yang mendrive bisnis itu. Ya kita nanya yang kita punya profesional kan. Sekaligus saya sekarang tuh sedang membuat semacam lembaga edukasi ya, namanya damarianbusiness.id. Baru beberapa bulan. Nah, salah satu kegiatan besar yang akan kita lakukan nanti tanggal 3 Oktober ada seminar itu inisiasinya dari damarianbusiness.id. Grup saya namanya Damarian. Nah, ini salah satu unit bisnis kita, tapi non profit, khusus untuk edukasi. Para pebisnis, terutama UMKM, kita transfer, kita punya knowledge, kita punya skill, buat teman-teman UMKM, buat mahasiswa yang mau bisnis, termasuk ada sharing, semacam sharing, local sharing lah ya, entrepreneurship. Itu kalau teman-teman profesional ataupun owner bisnis mau sharing atau mau belajar, kita sediakan sarananya. Ngobrol bisnis, ya bina-bina bisnis seperti itu. Jadi saya lebih banyak fokus ke situ, edukasi, mempersiapkan hari akhir, banyak-banyak cari bekal akhirat. Iya betul. Jadi lebih ke transfer ilmu gitu ya, dan pengalaman kepada para pengusaha muda yang mungkin baru memulai awal usahanya. Mudah-mudahan skill yang kita punya, pengetahuan kita punya 30 tahun itu ada manfaatnya buat UMKM. Pastinya. Walaupun ternyata setelah terjun itu nggak segampang yang saya kira. Pasti ada ininya, itu sebabnya ada tantangannya tersendiri. Saya berinisiatif membuat
seminar besok tanggal 3 Oktober itu sebenarnya bisnis IMA, kita disupport oleh IMA. Cuman IMA ini kan isinya para profesional, nggak ada satu orang pun yang kita bisa kasih instruksi gitu kan, karena bos-bos semua, kepala cabang, manajer-manajer, mereka juga sibuk dengan pekerjaannya, sehingga pekerjaan yang detail-detail itu dikerjakan oleh tim gambaranbisnis.id. Seperti itu. Tapi secara kelembagaan ini adalah kegiatan IMA, Indonesia Marketing Association, yang termasuk sponsornya dari IMA. Nah, ini kan Tribun juga ikut sponsor. Iya, untuk seminar di tanggal 3 Oktober nanti. Oke. Nah ini tapi kalau untuk seminar nanti yang tanggal 3 Oktober ini apa yang menjadi fokus utamanya sendiri ini Pak Heri? Dari berangkat dari ya bisa dibilang keprihatinan ya, bahwa kita di Lampung ini kalau dibandingkan dengan teman-teman di Jawa, terutama di kota-kota besar, ya nggak usah ngomong Jakarta deh, UMKM yang ada di Jogja, yang ada di Malang, di Surabaya, di Bandung, itu kita ketinggalan jauh. Tinggal jauh dari berbagai hal gitu ya, baik skillnya, baik pengetahuannya, networknya juga, kemudian kolaborasinya dan sebagainya. Saya terus terang lihat IMA ini kan di banyak tempat, ada di Malang, ada di Surabaya, ada di Jogja. Saya ngeliatin, oh teman-teman di sini kok kayaknya ekosistemnya udah bagus gitu kan. Bagus, pelatihnya banyak, terus yang mau belajar juga udah banyak, disuruh bayar mau gitu. Iya. Itu kan tantangannya buat UMKM. Nah ini tantangannya, ini cuma jual 300.000 loh, cuman ya nggak gampang ternyata. Ya itulah ya tantangannya di situ. Kenapa? Karena berangkat ternyata secara nasional itu kan UMKM ini di mana-mana tuh jadi slogan ya, banyak yang bicara, semua kementerian, ya, presiden segala macam bicara UMKM. Dan jumlahnya juga nggak besar, nggak kecil, 66 juta UMKM yang ada di Indonesia. Tapi ini secara rasio antara pengusaha dan angkatan kerja itu masih kecil. Kita itu baru 3,4%. Sementara negara maju itu minimal 4%. Bahkan misalnya kayak Singapura itu sudah 8,7%. Rasio antara pengusaha dan angkatan kerjanya. Malaysia, Thailand yang dekat-dekat kita tuh udah di atas 4%. Jadi ini keterpanggilan. Tapi alhamdulillah di Lampung jumlahnya banyak. Jumlah UMKM-nya? Ada 492.000 nih, saya catat angkanya 986. Di 492.000 UMKM. Yang ada di Lampung? Lampung. Banyak kan? Sayangnya 99,5% itu dalam bentuk usaha mikro. Kecil, tapi banyak. Yang kecilnya itu cuma 0,45% atau sekitar 2.200-an. Yang menengah, yang agak gede itu, tapi omsetnya tuh masih 5 miliaran kan, itu cuma 0,05% atau cuma 263 unit bisnis. Nah, kan tantangannya 99,5% ini gede kan. Kalau dia bisa pindah ke kecil aja, mungkin ekonomi Lampung akan membaik. Iya dong, menggeliat. Nah, masalahnya gimana? Kenapa yang 99,5% ini gede, tapi nggak bisa naik ke kecil? Apa sebenarnya yang menjadi masalahnya ini Pak Heri? Itulah yang nanti akan kita bahas pada saat seminar. Oke. Tapi sebagai bocoran kita kasih dong. Oke. Nah ini dia mungkin yang ditunggu sama penonton di rumah. Jadi gini, UMKM itu ada 6 masalah. Secara secara umum ya. Secara global. Pertama itu soal pengetahuan dan skill. Jadi pengetahuan tentang bisnis. Banyak pengusaha UMKM itu bukan dengan sengaja mau jadi pebisnis, tapi karena nggak punya pilihan, karena kepepet, atau dia iseng-iseng, atau ya udah mahasiswa nyoba-nyobain gitu kan, atau ibu rumah tangga. Nah ini yang banyak. Jadi pengetahuannya tentang bisnis masih sangat sedikit. Ditambah skill manajemennya juga lemah. Ya
mau marketingnya, mau salesnya, mau manajemen produksinya, mau manajemen sumber daya manusianya, manajemen operasional banyak. Profesionalnya. Jadi skill-skill itu lemah. Mm-mm. Itu ya, itu fundamental banget. Mm-mm. Yang kedua itu soal apa namanya soal pengetahuan tentang pasar. Jadi marketing and sales. Marketing and sales. Jadi banyak sekali tanpa riset pasar, UMKM itu buat produk, jual-jual aja nih ya. langsung jual. Dia nggak ngerti pasarnya berapa besar, kompetitornya siapa, nanti siapa yang mau lawan terdekat kita siapa, kita mau ambil share berapa. Nggak ada tuh yang mikir gitu. SWOT-nya lah ya. Tapi hebat juga sih mereka. Dari ilmu coba-coba bismillah itu. Kan banyak yang berhasil juga. Iya, betul. Nah, itu secara teori begitu. Jadi marketing and sales, termasuk kemampuan menjual secara personal, baik penjualan secara konvensional maupun secara digital. Yang ketiga itu masalah permodalan. Nah, ini masalah klasik. Karena mereka biasanya buat laporan keuangannya itu asal-asalan, nggak bankable akhirnya. Nah, itu juga masalah permodalan. Baik nanti mau membesar, gimana cara dapetin modal, cari investor, itu masalah. Yang keempat itu masalah, ini juga klasik, tapi alhamdulillah di Lampung sudah mulai beres ya, soal izin-izin. Oh, perizinan. Ya, soal legal dan administrasi, NIB, tuh kemudian halal, nanti soal haki gitu ya, yang brand segala macam itu. Nah, itu juga problem. Kemudian yang berikutnya itu soal ini apa namanya teknologi, terutama teknologi digital. Digital yang saat ini lagi marak-marak kan. Ya, memang semua mau didorong kan, 30 juta sama Pak Menteri itu mau didorong supaya segera go digital, 30 juta dari 66 juta itu. Tapi problemnya di lapangan nggak semudah itu. Apalagi yang punya usaha Gen X gitu. Iya. Nah, Gen X yang agak gagap, sorry ya. Iya, benar-benar. Seperti saya lah. Begitu ketemu teknologi digital, dapat AI, artificial intelligence segala macam itu, banyak aplikasi yang harusnya bisa memudahkan itu proses bisnis itu. Ya, sulit penyesuaiannya ya. Nah, itu juga problem. Yang terakhir itu soal networking dan collaboration. Soal jaringan, soal kerjasama, baik dengan lembaga, termasuk ini nih, tempat belajar, dan sebagainya. Nah, itu permasalahan umum yang nggak cuma terjadi di Lampung, tapi rata-rata di Indonesia. Nah, itulah kenapa saya akhirnya berinisiatif untuk membuat training ini. Untuk apa? Untuk membuka mindset yang 99,5% tadi yang udah itu, supaya mereka punya pengetahuan tentang entrepreneurship. Nah, itu nanti pas acara dong. Kalau di-spill semua ini bahaya nanti ya. Nanti nggak ikut jadi. Nah, seperti itu nanti dibawain sama Coach Fahmi. Memang spesialis leadership, dia sudah sangat berpengalaman dan muridnya banyak termasuk di Lampung. Alumnus dari sana, dari tempat Coach Fahmi. Dan kita bayarnya nggak murah. Mesti bayar tiket, mesti bayar segala macam akomodasi ya. Yang satu lagi yang khusus digital, kita undang Pak Dewa Eka Proyoga, Kang Dewa kalau kita panggil. Nah, itu kan spesialis nanti soal digital marketing. Digital marketing akan ceritakan banyak tentang digital marketing dalam prakteknya seperti apa. Nah, itu nanti teman-teman bisa belajar dari dua pakar ini. Ada satu soal mindset dan leadership, satu lagi soal digital marketingnya. Nah, itu. Jadi kami IMA kan salah satu pilarnya itu adalah UMKM dan entrepreneurship. Jadi IMA itu kan banyak kegiatannya, ada akademik, kita ke kampus-kampus dalam kalau di Lampung namanya IMA mengajar. Profesional kan banyak profesional. Ngajar di kampus-kampus, di Unila, di Dharma Jaya, di UBL itu udah jalan. Kemudian ada pariwisata, kita juga memberikan masukan ke Pak Kepala Dinas Pariwisata. Kebetulan adik kelas saya Pak Bobi yang jadi
PJS Pak Lampung Budi. Tengah ya. Mm-mm. Nah, saya lihat udah jadi bupati. Udah susah. Rezekinya ini memang udah Biasanya sana. kita telepon aja di Heeh. bupati agak segan kita kan. Mm-mm. Nah, itu pariwisata, ada akademik, ada ini UMKM entrepreneurship, ada lingkungan hidup, bisnis hidup. Nah, ini salah satu yang kita lihat kita bisa berbuat sesuatu di Lampung karena jumlahnya banyak, 492.000. 492.000 UMKM nih ya untuk di Provinsi Lampung aja. Cuman besok seminar kayaknya bukan itu yang datang, bukan yang 450.000. Mungkin yang di kelas kecil yang 2.000-an. Ini pun jumlahnya cuma 100 lebih ya. Karena nggak tahu, saya juga masih mencari apa penyebabnya, apakah karena tiket yang 300.000 itu atau memang mereka nggak mau belajar, kita nggak tahu kan. Kita coba cari tahu nanti. Harapan kita minimal yang kecil yang 2.000-an ini ikut serta dalam seminar supaya ini. bisa naik ke menengah, atau yang dari kecil mau naik ke apa namanya, dari mikro mau naik ke kecil. Harapan kita begitu. Apapun yang penting kita berbuat dulu. Iya, nanti sambil kita review sama-sama. Nah ini tapi kalau misalkan bagi para UMKM yang mungkin menyaksikan tayangan kita ini Pak Heri dan ingin mengikuti seminar, nanti dari 300.000 itu apa saja mungkin yang bisa mereka dapatkan setelah mengikuti seminar ini? Sebenarnya 300.000 tuh nggak mahal karena 200.000-nya buat makan. Oke. Buat makan. Jadi di ilmunya malah 100.000 ini udah dapat banyak ilmunya. 100.000 tuh nggak full buat kita kan. Jadi 200.000 itu kita kembalikan dalam bentuk makan siang. Nanti ada sertifikat yang nggak ada kosnya lah ya. Kemudian dapat member IMA gratis kalau dia mau masuk IMA, free. Kemudian apa namanya, nanti ada FGD bagi yang mau, kita siapin FGD. Kelas FGD kita kan banyak coach tuh. Nanti dia tinggal pilih mau ikut FGD yang mana. Yang 100.000 itu nggak cukup sebenarnya untuk cover biaya coachnya itu tadi ya. Coachnya itu, tapi karena ada sponsor mudah-mudahan cukup. Mudah-mudahan nggak nombok lah. Iya. Kita memang nggak jadi uang kan, kita nggak jadi profit. Karena memang ini fokus utamanya adalah bagaimana para UMKM di Lampung ini mungkin bisa bangkit ya, apalagi di era digital yang kita tahu ini persaingannya tidak hanya di Provinsi Lampung saja, tapi kita juga bersaing dengan provinsi lainnya ini. Tapi kalau sebenarnya untuk di Lampung sendiri Pak Heri, sejauh ini bagaimana ekosistem bagi para UMKM ini? Jumlahnya kan banyak ya. Dengan jumlah 492 iya, tadi. Penduduk Lampung itu kan cuma 9 juta. Jadi kalau ada angkatan kerjanya itu 5 jutaan. Baik. Yang masuk ke usia kerja 15 tahun ke atas ya. Jadi cukup besar. Saya nggak berani kasih statement, tapi kalau misalnya teorinya itu rasio kewirausahaan ya, rasio entrepreneurship itu kan jumlah pengusaha dibagi dengan angkatan kerja. Saya tadi coba-coba, ini kan saya lagi buat bahan presentasi ya buat besok. Angkanya lebih tinggi dari Singapura. Keren banget. Padahal Singapura negara nih ya? Negara. Ya. Karena enggak secara persentase. Jadi 8% lebih. Jadi ini potensial sebenarnya. Tinggal bagaimana mendorong mereka dari skala mikro tuh mau ke kecil. Nah, itulah tantangannya. Tapi ini sangat potensial kalau kita bisa bantu mereka dengan memberikan edukasi atau pendampingan atau apa. Itulah yang menjadi harapan saya nanti. Ini sebagai trigger awal kita buat seminar. Tapi nanti kalau dua pihak ini mau berkolaborasi, ada pelatihnya, jangan komersil dong. Aku buat kita. Nanti IMA yang menjembatani sama Damaran Business.id. Kita punya tempat di gedung kita di lantai 2 untuk belajar dalam kelas-kelas kecil, buat FGD atau sharing atau apa gitu. Sehingga harapan kita setelah seminar itu nggak putus, yang mau belajar tetap bisa ketemu gitu. Tinggal mau belajar apa. Nah harapan kita seperti itu ekosistemnya, sehingga kita nggak terlalu ketinggalan dengan teman-teman yang di Malang, di Surabaya. Mereka tuh udah biasa buat pelatihan kecil, 15, 20 orang dibuat di restoran di mana ada pelatihnya, mau belajar apa, ada belajar digital, belajar manajemen personal, belajar HRD. Itu karena pelatihnya banyak. Jadi cost-nya nggak besar. Nah sekarang kita kan cost-nya nggak banyak, datangnya dari luar, mahal jadi.
Jadi ngedatengin dari luar ya wajar ya, tapi Ya, sebenarnya tadi 100.000 sangat worth it gitu kan, karena para UMKM worth ketika it banget. karena datang ke seminar ini insya Allah akan menambah itu tadi knowledge tadi yang Betul. membantu usahanya tadi yang tadinya mikro menjadi usaha kecil seperti itu Ya. ya. Kenapa kita pilih Coach Fahmi? Karena Mm-mm. beliau punya komitmen kuat untuk Baik. membantu UMKM. Jadi beliau fokusnya memang ke pengembangan UMKM. Mm-mm. Jadi memang diminta itu pesertanya dari UMKM Pak, jangan profesional. Profesional mungkin mereka udah dapat ilmu. Udah dapet ilmu ya lebih mereka banyak, sendiri ya ini ya. ya. Tapi ini lebih kita bagaimana membekali UMKM itu supaya punya skill, knowledge dan skill yang mereka butuhkan lah di lapangan. Tapi kalau untuk acara seminar nanti itu memang kapasitasnya kira-kira maksimalnya berapa peserta itu Pak? Sebenarnya awalnya saya targetin 300. 300 peserta. 300 peserta itu mestinya nggak tekor. Oke. Tapi memang dalam perjalanan 2 bulan yang lalu kan, dalam perjalanan itu kita punya tim kecil bergeraknya agak berat gitu ya. Nggak semudah jualan tiketnya Tung Desem atau Andre Wongso atau dulu kan saya sering buat seminar nih kan, tapi tahun 2000-an sebelum COVID lah. Kita pernah datengin Tung Desem, James Quinn, Andre Wongso. Itu karena mereka motivator, jual tiketnya waktu itu nggak murah juga 400.000, gampang. Oh, sekarang jual 300 susah, tapi ternyata segmennya beda, ini UMKM. Yang tadi kan mungkin buat profesional, IBN sama perusahaan. Oke, tapi sejauh ini sudah berapa nih Pak yang mendaftarkan diri untuk Pak? Catat kita sampai semalam itu udah 100 lebih ya, mungkin 120, 130 ya. Belum ditambah peserta yang dari sponsor, kan sponsor dapat ini sponsor tertentu tuh yang platinum kan dapat tiket juga 5 gitu. Jadi, saya belum jumlah-jumlahnya. Ya mungkin prediksi saya biasanya seminar begini-begini kan di akhir-akhir menjelang hari H tuh banyak yang daftar, apalagi Tribun sebar-sebarin. Iya, apalagi ini kan informasinya, nah sekalian makanya kita ngobrol sama Pak Heri ini kan untuk ngasih informasi kepada penonton kita bahwasannya terutama para UMKM bahwasannya pada tanggal 3 Oktober nanti ini akan ada seminar ya. Nah ini Pak Heri tadi kan kita sudah membahas tentang kegiatan yang akan dilakukan untuk seminarnya sampai ke HTM-nya juga dan apa saja sih yang akan didapatkan oleh para UMKM tadi sudah kita bahas nih ya. Nah Pak Heri, boleh dong kita nyinggung dikit nih terkait dengan kan judul utama dari seminar yang akan diadakan ini strategi menaikkan omset sampai 10 kali lipat kalau tidak salah ya. Betul. Nah, menaikkan omset sampai 10 kali lipat. Mungkin bisa di-spill dikit ini, Pak. Oke. Bisnis itu kan kalau bisnis perusahaan yang sudah established ya, seperti saya dulu di Astra itu, memang bisnis itu kan dimulai dengan planning, ada business plan. Nah ini rata-rata teman-teman UMKM nggak buat nih business plan. Saya juga agak prihatin, kan IMA punya UMKM Award nasional. Ini juga satu keprihatinan yang saya kayaknya tahun depan nggak boleh sekecil ini angkanya. Yang ikut tuh dari 807 peserta nasional, kita cuma ikut 27 UMKM. 27? Nah, itu pun setengah mati kita cari-cari kan, nggak pede. Dari 27 ini yang masuk 50 besar cuma 4. Alhamdulillah, berarti sisanya tuh gugur karena nggak ada business plan. Otomatis kalau nggak ada business plan, gugur. Masuklah 4. Sekarang udah masuk 20 besar. Alhamdulillah masih ada 1 yang tersisa. UMKM Lampung, Sanggar Beach yang di Kalianda. Saya juga jadi mentor, jadi ada mentor selama sebulan ini. Nanti pada secara Rakernas bulan Desember akan diumumin siapa pemenangnya. Dari 20 besar itu kita cuma kebagian 1. Dari 492.000 loh. Iya, 492.000 ya. Kenapa ini kira-kira ini? Iya, dari 492.000 itu yang pede daftar cuma 27. Pak bayangin. Dan itu yang bisa sampai lolos babak ke 20 besar hanya 1. Baru cuma satu-satunya dari Lampung. Kenapa? Karena nggak punya business plan. Nah itulah nanti salah satu yang kita mau spill, kita ajarkan. Kalau bisnis mikirin jangka panjang, nggak bisa untuk hari ini doang atau untuk minggu depan atau cuma sebulan setahun ke depan. Minimal kita punya planning itu tahun ini mau buat apa. Mungkin 3 tahun nanti mau jadi apa, 5 tahun ke depan jadi apa.
sehingga kita ada parameter yang kita bisa ukur. Bisnis itu yang bagus kan bukan cuma profit, bukan cuma establish, tapi bagaimana dia growing, tumbuh, iya, benar. ada grow. Nah, bisnis plan itu yang nanti akan jadi proyeksi kita apa? Apakah kita akan tumbuh berapa tahun depan, 10%, 20%. Nah, itulah sebabnya kenapa kita kasih bisa melipat gandakan 10 kali lipat omsetnya. Ya tergantung organisasinya kayak apa. Bisa cepat, tapi kalau dia punya bisnis plan yang bisnisnya gede itu nggak mungkin dalam waktu cepat bisa 10 kali kan. Tapi kalau bisnisnya masih mikro, katakanlah sebulan omsetnya 20 juta, 30 juta. Kalau 10 kali kan baru 200 juta. Nah, itu sangat mungkin terjadi dalam waktu cepat. Tapi yang udah gede-gede mungkin bisnisnya ada 1 M, 1 bulan gitu ya, atau 500 juta 1 bulan. Mau naik 10 kali lipat kan 50 M. Mungkin butuh waktu nggak setahun, nggak 5 tahun. Nah, itu nanti akan diajarin. Tapi karena kita lihat tuh yang mikro banyak, mikro ini kan kecil-kecil. Ada yang saya kemarin ngajar di Korem tuh, ibu-ibu Korem. Berapa omsetnya? Ayo tunjuk tangan, yang 50 juta sebulan. Nggak ada yang ngangkat. Oh berarti lebih gede, saya bilang. 170, enggak ada yang ngangkat sama sekali. Ternyata di bawah 50 juta. Ada yang cuma 10, ada yang cuma 5, sebulan loh. Sebulan. Nah itu udah masuk kategori mikro kan. Nah kalau dia cuma omsetnya 5 juta atau 10 juta sebulan, naikin jadi 50, nggak sulit. Asal dia mau lakukan improvement ya di bisnisnya. Baik produknya, brandingnya, packagingnya, kemudian cara jualnya. Nah, itu yang nanti akan diajar di sana. Nanti dong di sana. Jadi mungkin kita membuat penonton ini merasa tertarik gitu kan untuk ikut seminarnya ini. Pak Heri, tadi kan ada dua topik utama yang akan dibahas di seminar. Salah satunya adalah digital marketing. Tapi kalau untuk di Lampung sendiri, bagaimana kalau Pak Heri melihat para UMKM terutama, mereka untuk di digital marketing sendiri udah bagus kategorinya atau bagaimana Pak? Dari kacamata Pak Heri sendiri. Saya nggak punya data ya, tapi dari teman-teman yang mulai masuk ke digital, kan mereka otodidak belajarnya. Misalnya punya produk keripik gitu ya, kemudian ngeliat TikTok, streaming TikTok, nyoba-nyobain, ternyata banyak bagus, nih, ya. bagus. Cuman kan memang dari testimoni mereka itu, kalau jualan di TikTok itu mesti produk massal, masih murah, masih enak, masih murah, masih banyak. Nah, jadi kalau keripik yang laku tuh yang murah dan banyak, nggak pakai brand. Nah itulah streamingnya jalan. Nah tapi sebenarnya digital marketing itu sesungguhnya itu ada 3 elemen sebenarnya. Apa itu Pak Heri? Satu tuh kita mesti punya konten kreator. Untuk buat desain grafis atau buat video, video pendek-pendek lah. Tapi kan konten itu penting. Mesti punya orang yang kreatif yang bisa membuat branding produk. Jadi konten kreator ini kan tugasnya nanti membuat brand kita atau awareness terhadap produk itu tuh baik. Baik. Ya, karena kita biasanya kan promosi lewat IG, lewat Facebook atau lewat TikTok kan. Jadi penting konten kreator untuk buat desain grafis maupun buat video. Ya. Terus idealnya ya, tapi yang terjadi biasanya jarang keperangkep. itu sering Mutiara temukan nih beberapa kali liputan. Mesti ada admin yang kapan ngupload, jam uploadnya bagusnya jam berapa, nanti engagementnya dia yang evaluasi ya. Jangkaunya berapa, naik nggak followernya, gitu deh. Atau dia punya durasi berapa lama dalam 24 jam pertama, berapa viewersnya dan sebagainya. IG kan begitu ya. Nah yang ketiga, ini kalau 2 ini perlu kita lakukan untuk apa tujuan utamanya? Membuat brand kita makin baik. Membuat orang lebih tahu tentang produk kita. Awareness-nya tadi dibangun. Nah 2 ini. Tapi kalau baru 2 ini sulit harapin jualan. Nah, biasanya itu ada satu tim lagi yang nanganin e-commerce. Karena kalau dikomersialisasi kita masih berhubungan sama Shopee, berhubungan sama Tokopedia, beli-beli dan lain-lain. Nah, ini juga
punya kerumitan sendiri kan, mesti ada orang yang yang live-nya ini nambah orang lagi. Yang yang megang ngupdate harga, ngupdate program, motoin ngupload dia punya foto dan sebagainya, termasuk list harganya. Termasuk nanti kalau ada yang beli, ya yang ada yang check out, nah, mesti dilayani kan, packingnya. Nanti kalau ada yang komplain, nah idealnya ada 3 bagian itu. Tapi biasanya di UMKM dirangkap. Bahkan satu orang bisa mengerjakan 3 hal tadi. Iya, gitu kan. Kenapa? Karena memang budgetnya nggak ada. Iya, betul. Nah, saya bisa ngerti, karena saya pelaku UMKM, saya juga punya tim digital. Ternyata, idealnya ini mestinya 6 orang gitu, atau 4 orang. Aduh, 4 banding 2 dulu, kira-kira gitu. Nah itulah suka dukanya kita belajar digital marketing di UMKM. Biasanya kebentur sama budget. Oke, jadi memang karena budget ini biasanya ya kebentur, akhirnya ya udahlah dengan seadanya orang ini kita manfaatkan gitu kan. Nah tapi Pak Heri, ini kan berbicara tentang digital marketing. Oke, kita tahu ada di Lampung sendiri ini banyak sekali UMKM mungkin ya yang bisa dikatakan yang viral karena dia sering live di media sosial seperti Instagram atau TikTok. Tapi ternyata usahanya ini mungkin viral atau rame hanya sebulan, 2 bulan, 3 bulan, dan setelah itu nggak long live. Nggak bisa bertahan lama gitu. Kalau dari Pak Heri sendiri, ini kira-kira penyebabnya apa sih Pak? Ya itu kan kalau di online itu, anak saya kan belanjanya online. Anak saya Gen Z yang paling bungsu. Saya liatin pola belanjanya, apa yang kau cari? Gratis ongkos kirim, benar? Yang diskonnya paling gede. Kalau nggak diskon, nggak beli. Ongkirnya nggak gratis, nggak jadi beli. Iya. Jadi ininya itu tuh, kalau orang mau beli di online mesti murah, mesti ongkirnya gratis. Oke? Buat pengusaha kan misalnya bisnis ayam lah, kan ayam udah ketahuan HPP-nya berapa. Mau murah-murahnya lu punya kandang sendiri juga berapa sih murahnya? Ya kan selisihnya nggak banyak. Terus diviralin dengan diskon atau dengan bundling, beli 1 dapat 2, tuh kan? Atau kopi beli 1 dapat 2, itu berdarah-darah, benar nggak? Karena biasanya dijual di bawah HPP. Saya nggak sebut nama, dulu ada salah satu kopi yang waktu muncul viral, sekarang sudah nggak ada kan? Ada redup istilahnya. Iya, ada redup. Kenapa? Dia bakar duit di depan. Jual kopinya di bawah 8.000 atau pas 8.000. Saya karena pernah punya bisnis kopi, saya ngerti kopi susu itu berapa HPP-nya. Jadi kalau jual sudah minus tuh, berapa lama mau tahan? Sementara kompetitor bermunculan terus kan. Tiap hari pasti muncul. Iya, kayak ada ayam nih yang lagi kebetulan tetangga saya. Oh lagi program, rame dia. Kalau nggak ada program, sepi. Gitu. Sebulan, 2 bulan orang datang kan karena penasaran segala macam. Nggak ada yang salah sebenarnya. Cuman yang tadi itu, yang ada 6 proses itu mesti dipenuhi satu-satu oleh para pengusaha dan juga pemilik UMKM. Jadi itu karena kurangnya pengetahuan, seolah-olah itu kalau berhasil promosi itu tanpa dia pikirin cash flow. Cash flow kan penting. Kita ada profit secara catatan, tapi duitnya kagak ada. Iya. Iya benar. Itu ya hati-hati juga. Jadi viral itu nggak jaminan ya. Nggak jaminan akan sustain. Ya kan? Ya. Ukurannya berapa lama Pak sustain? Ya yang saya pahamin tuh begini. Dalam banyak pelajaran yang kita dapat tuh, bisnis itu kayak nanam bambu. Bambu itu kalau sebelum 5 tahun yang tumbuh dikit-dikit aja. Pohon beberapa. Kenapa? Karena dia sedang membangun akar di bawah. Tapi setelah 5 tahun, kalau kita lihat rumpulan bambu itu tiba-tiba dia bisa banyak. Karena apa? Karena akarnya udah kuat. Nah bisnis juga sama. Kalau dia
akarnya kuat, Mm-mm. organisasinya, orang-orangnya terutama, gitu ya, SOP-nya SOP baik. jelas gitu. Nah, Mm-mm. ukurannya berapa lama Pak? Titik rilisnya 5 tahun. Sama dengan bambu. Dan Mm-mm. 5 tahun mudah-mudahan sustain. Sustain selanjutnya. Tapi kalau masih di bawah 5 tahun, 3 tahun masih rawan. Mm-mm. Apalagi cuma setahun, 2 tahun itu rawan. Atau berapa bulan ya? Nah, Oke. nah, makanya penting bisnis plan. Bisnis plan tadi ya memang yang harus Bisnis plan itu kan anak-anak mahasiswa buat. Kemarin saya mentorin anak-anak mahasiswa Unila. Mm-mm. Buat proposal bisnis, disetujuin sama rektorat kan, Mm-mm. dikasih pendanaan, ada yang 4 juta, ada yang 3 juta, 2 juta. Mau eksekusi bingung. Dia bilang kasih saya deh, saya ajarin cara eksekusinya. Mm-mm. Lihat bisnis plannya bagus. Oke. Cuman pas dikulitin itu, Uh-uh. nggak visible. Oke. Dia bilang kalau kamu nggak punya cash flow, gimana mau sustain? Mm-mm. Nah, yang kayak gini-gini, ya mudah-mudahan saya bisa sharing lah ke teman-teman mahasiswa atau ke ibu-ibu yang baru mulai bisnis. Baru mulai Walaupun bisnis. bisnis plan-nya nggak dalam bentuk paper yang Paper, bagus, tapi prosesnya itu mesti dilakukan dengan baik. Nah, nanti di seminar diajarin. Jadi balik lagi nih ya, ke Tribuners diingatkan lagi bahwasannya tadi keresahan-keresahan mungkin ya yang Ya. dirasakan para pemilik usaha ataupun UMKM ini mungkin terjawab setelah mengikuti seminar yang diadakan oleh Ima tadi ya. Nah, Pak Heri, mungkin kan ini kita sudah berada di akhir atau penghujung podcast. Ada Tribuners di rumah yang setelah mendengar tayangan kita ingin ikut seminar nih. Gimana cara mendaftarnya nih Pak Heri? Oke. Kan lewat Tribun X bisa ya. Oh, lewat Tribun X. Kan Tribun X juga jadi ini. Oh, kita Tribun Booking ya. Tribun Booking. Saya belum cek ada berapa banyak yang daftar. Kemudian kalau mau daftar bisa nanti kita kasih linknya. Daftar aja. Yang penting transfer dulu. Kalau belum transfer nggak bisa submit. Oke. Jangan lupa SS bukti pembayaran berarti Betul. ya. Nah, Pembayaran ada tiketnya. linknya. Di flyer kita ada, nanti mungkin ditayangin aja. Kemudian kita akan kasih nanti tiket digitalnya, personal ke masing-masing orang. Asal ada namanya, ada bukti transfernya, nanti kita kirim menjelang hari H, kita kirim, dan itu jadi tiket pada saat mau masuk. Segampang itu, menurut saya ini momen bagus buat UMKM, karena kalau kita mau belajar ke Malang, udah ongkosnya jauh. Iya. Belum lagi minat, apanya segala macam ya akomodasinya. Penginapan, kemudian paket-paketnya juga nggak murah. Jadi memang ini hanya beberapa jam. Coach Fahmi ini punya paket, ada yang 4 hari, ada yang 7 hari, tergantung kita mau ambil paket yang mana. Memang nginepnya di tempat beliau. Saya belum pernah ikut. Cerita teman-teman katanya bagus untuk fundamental kita punya cara berpikir, mindset itu tadi ya, supaya gigih, supaya punya daya juang, supaya punya mimpi besar. Nah sayang nih kalau nggak dimanfaatin. Mumpung Coach Fahmi mau ke sini, ini bujuknya lama loh, berbulan-bulan saya bujukin dia mau ke sini, mau ke Lampung. Karena kenapa bujuknya susah? Kalau duit IMA banyak gampang, Coach bayar sekian puluh juta datang ya kan? Ini kan bujuknya pakai kekeluargaan, karena Coach Fahmi ini juga pembina IMA di Malang. Jadi kita bujuk-bujuk lah lewat teman kita Bu Hasnat yang di Malang, bantuin dong nih, kita ini kan IMA bukan perusahaan, nggak pakai iuran juga kan, jadi kekeluargaan. Nah akhirnya beliau mau datang karena murid-murid juga banyak di sini. Ya buat teman-teman UMKM ayo ikut, mumpung di sini murah kok, karena 200.000 balik lagi ke Anda. Iya, karena untuk makanan tadi ya. 100.000-nya ini udah dapat ilmu sebanyak itu. 100.000 itu dapat network. Ya jelas itu dapat network. Ya banyak teman-teman IMA ini teman-temannya ya kayak pengurusnya kayak Mbak Nini tuh, GM-nya Tribun. Kan nggak gampang ketemunya. Ada kepala cabang Bank Mega Syariah. Ini presidennya kepala cabang Bank Danamon. Kalau perlu duit kan? Terus misalnya ada kepala cabang ini yang sponsor aja nih yang saya sebut ya. Sekalian makasih nih sponsor. Sekaligus ya. Ini Tunas Dwi Pamatra, dealer Honda akan jadi sponsor.
Nggak gampang ketemu Pak Doni itu GM marketingnya. Oh, Pak Doni. Nah, jadi kalau sana kan bisa kenalan. Jadi kalau mau beli motor itu dapat diskon ini kan. Ada juga bos Toyota nanti. Nah, itu yang mahal. Network itu mahal. Mahal banget emang networking. Jadi 100.000 itu nggak ada artinya dengan dapat network begitu hebat, ditambah dapat ilmu lagi ya, bisa ikut seminar di hotel kan? Iya, bertemu dengan orang-orang hebat yang pastinya ya. Jadi setelah pulang dari seminar ini banyak ilmu yang didapat. Oh, jadi tahu bisnis ataupun usaha yang dipunya ini mau dibawa kemana nih arahnya, kira-kira seperti itu ya Pak Heri. Satu lagi yang penting, apa itu Pak Heri? Karena nggak berhenti di situ, nanti yang ikut ya kita nggak paksain. Kalau Anda mau masuk IMA, masuk IMA, free. Biasanya kan ada pendaftaran, kita free. Khusus UMKM kita kasih gratis. Nah ini dia. Nanti bisa belajar terus di tempat kita. Karena Damarian Business ID itu sebagai apa ya, lembaga pelaksana yang membantu IMA untuk urusan edukasi. Kami punya kelas-kelas setiap bulan, ada materi-materi yang kita sharingkan. Selain saya, teman-teman IMA juga akan melakukan sharing situs, baik owner bisnis maupun profesional. Jadi itu juga benefit yang nanti akan diterima oleh peserta. Cuman mesti daftar, kan kita nggak boleh paksa-paksa dong. Kalau dia nggak mau gimana? Ya yang mau ya silahkan, nanti free, nanti ada petugasnya, daftar, nanti ada kelas-kelas yang Anda bisa pilih dengan gratis. Iya, kalau nggak mau ini jangan sampai menyesal ini ya. Karena mumpung masih lama nih ya, tanggal 3, nggak lama sebenarnya 3 Oktober, seminggu lagi berarti kurang lebih dari sekarang. Seminggu lagi. Nah, pokoknya tadi sudah dijelaskan oleh Pak Heri apa saja yang akan Tribuners dapatkan kalau mengikuti seminar di tanggal 3 Oktober nanti. Dan yang mungkin Tribuners penasaran bisa langsung dicek secara langsung gimana cara pesen tiketnya. Tapi ingat kata Pak Heri, Tribun Booking ya. Jangan lupa langsung aja dipesen, terus di SS bukti pembayaran dan lainnya. Dan semoga setelah ikut seminar nanti banyak yang bisa didapatkan oleh Tribuners di rumah. Bisa membangun UMKM Lampung menjadi lebih baik dan mungkin daya saingnya juga lebih kuat itu tadi ya Pak ya. Saya paling tidak berharap nanti tahun depan kan ada IMA UMKM Award. IMA UMKM Award. Jangan cuma satu yang masuk 20 besar. Ini kan belum tentu juara juga kan? Iya. Harapannya malah kalau bisa ada juaranya dari Lampung. Harapan saya mungkin tahun depan udah 1000-an, kita kirim jangan 27, apa 50 atau 70, sehingga probability untuk masuk 50 besar. Dan kami akan dampingin buat business plan dan sebagainya supaya yang masuk 50 besar nggak cuma 4 ya tahun ini. Kalau masuk 20 kan harapan masuk 20 besar lebih gede. Iya. Kalau bisa juaranya dari Lampung. Ini aku lagi mentoring yang di Sanggar Beach tuh. Hari Minggu kemarin aku datang, saya nengokin, kasih mentor, butuh 3 kali mentoring. Saya sih berharap bisa juara sih. Anaknya sih bagus, anak muda umur 40 tahun ya, 42 tahun, Mas Joseph. Dan ininya bagus. Manfaat buat lingkungannya, SDG ya bagus. Doain aja ya, mudah-mudahan juara. Pokoknya kita doakan yang terbaik ini Pak Heri untuk acaranya, karena memang acaranya ini bisa menjawab keresahan para pemilik UMKM yang ada di Provinsi Lampung tentunya. Nah, mungkin itu saja obrolan kita bersama dengan Pak Heri Andrian selaku Korwil ataupun Koordinator Wilayah IMA Provinsi Lampung. Tadi sudah sedikit sharing juga nih ya Lala ya. Tapi kalau Tribuners masih mau dapat banyak ilmu lagi dari Pak Heri dan juga coach yang dihadirkan di acara seminar, langsung aja ikut dan datang acara seminar pada tanggal 3 Oktober 2024 di hotel mana ini Pak? Golden Tulip Hotel ya. Tribuners sampai bertemu dengan Pak Heri nanti ya di seminar. Pesan lagi mungkin buat yang ingin terus belajar, Damarian Business ID itu ada kelas. Damarian Business ID kita buka aja IG-nya, kita ada kelas setiap bulan ada. Dan gratis. Ini dia poinnya. Nah, pokoknya tadi disimak, dicatat baik-baik, dan diikuti nih kelasnya dari Pak Heri. Tribuners, mungkin itu saja perjumpaan kita dalam tayangan podcast kali ini. Saya dan Pak Heri Andrian pamit undur diri dan sampai jumpa di tayangan podcast Tribun Lampung berikutnya. Bye-bye.